Lanjut soal ke-10 dari SIMA UI tahun 2013. Pada percobaan melde digunakan sebuah dawai dengan massa M dan panjangnya L dan tegangan tali adalah F. Saat beban M digantungkan pada salah satu ujung, pada saat itulah ujung yang lain ditambahkan dengan sebuah vibrator dengan frekuensi F dan panjang gelombang stasioner yang terjadi adalah lambda. Jika tali yang digunakan diganti dengan tali yang massa jenisnya adalah setengah kali semula dan diameternya sama, kemudian bebannya dijadikan 2M, maka panjang gelombang menjadi. Jadi di sini ketika beban yang dipakai adalah M, maka besarnya gaya yang menarik beban yang membuat tali itu semakin tegang itu sama dengan berbeban. Berarti F sama dengan M dikalikan dengan gravitasi. Kemudian ketika bebannya diganti menjadi 2M, maka F aksen menjadi 2mg. Awalnya massa jenisnya sebut saja adalah mu. Kemudian diganti menjadi setengah kali semula. Kemudian yang lain sama. Yang ditanyakan, jika lambda awalnya itu adalah lambda, maka lambda aksen jadi berapa? Untuk mencari cepat lambat gelombang pada percobaan melde, kita gunakan V sama dengan akar gaya tegangan dibagi dengan massa jenisnya. Nah, sebenarnya rumus untuk mencari cepat lambat ini bisa juga digunakan lambda dikalikan dengan frekuensi. Nah, kita gunakan lambda kalikan F karena di sini vibrator yang digunakan mempunyai frekuensi F Hz. Nah, kemudian kita gunakan perbandingan. F ini sebanding dengan lambda. Jadi, nanti kita bisa tuliskan karena sebanding berarti F per F aksen. Sedangkan mu-nya berbanding terbalik, berarti mu aksen per mu sama dengan lambda per lambda aksen. Untuk frekuensinya, vibrator yang digunakan sama, berarti frekuensinya kita coret saja seperti ini. Nah, kita tinggal masukkan variabelnya di sini. Awalnya F-nya adalah M dikali G menjadi 2mg dikalikan mu aksennya adalah setengah. Nah, kemudian kita coret yang sama. Hasilnya adalah akar 1/4 sama dengan lambda per lambda aksen. Jadi, akar 1/4 itu kan setengah. Sama dengan lambda per lambda aksen. Oke, dari sini kita simpulkan bahwa lambda aksen sama dengan 2 lambda. Opsi yang kita pilih adalah yang B. Latihan soal ke-11 dari UGM tahun 2016. Balok bermassa 3 kg yang telah terpasang pada tali bermassa 1 gram. Panjang talinya adalah 1,5 meter, berada dalam keadaan diam pada bidang miring licin dengan kemiringan 30 derajat. Waktu yang diperlukan bagi gelombang transversal untuk bergerak dari satu ujung tali ke ujung tali yang lain adalah, jadi di sini misalkan gelombangnya awalnya dari sebelah bawah. Ketika dia bergerak menuju ke atas, ini jarak yang dia tempuh adalah sama dengan panjang tali, yaitu sama dengan 1,5 meter. Kemudian untuk mencari waktu tempuh, kita bisa gunakan persamaan S sama dengan V dikalikan dengan T. Nah, untuk mencari V, kita bisa gunakan rumus dari percobaan melde, yaitu V sama dengan akar gaya tegangan dikalikan dengan panjang tali dibagi dengan massa tali. Nah, di sini untuk mencari F-nya kita gunakan berat benda. Namun kita uraikan terlebih dahulu. Di sini berat bendanya proyeksinya ke bawah. Nanti ada proyeksi yang sejajar dengan bidang miring dan juga tegak lurus bidang miring, karena sudut di sini 30 derajat. Ini siku-siku, berarti di sini 60 derajat. Maka sisanya sebelah sini adalah 30 derajat, kemudian yang berada di samping sudut berarti W
cos 30. Sedangkan yang sebelah sini berarti sisanya yaitu W sin 30 derajat. Yang membuat tali ini menegang adalah gaya W sin 30 derajat. Jadi nanti kita bisa tuliskan F sama dengan W dikalikan dengan sin 30 derajat. W di sini adalah massa beban dikalikan dengan gravitasi. Kemudian nanti dikalikan dengan sin 30 derajat. Massa bebannya adalah 3 kg dikalikan gravitasi menjadi 30. Sin 30 ini adalah setengah. Berarti hasilnya di sini adalah 15 Newton. Kita masukkan ke dalam V, berarti akar F-nya adalah 15. Panjang talinya adalah 1,5 meter. Massa tali adalah 1 gram. Kita ubah ke kilogram ya Dek ya. Jadi 10 pangkat min 3. Oke, nanti pindah ke atas. Jadi nanti 15 kalikan 15, 10 pangkat min 3-nya naik, 10-nya masuk ke 1,5, jadi 15, sisanya adalah 10 pangkat 2. Kalau di akar, maka hasilnya adalah 150 meter per second. Nah, sudah dapat V-nya, kita masukkan. S-nya tadi 1,5, kemudian V-nya adalah 150. Jadi nilai T-nya adalah 0,01 detik. Jadi opsi yang kita pilih adalah yang A. Latihan soal ke-12 dari SIMA UI tahun 2013. Sebuah gelombang pada tali menjalar dengan persamaan Y sama dengan 0,12 sinus pi per 8x ditambah dengan 4 pi t. X dalam meter dan T dalam detik. Persamaan tersebut mempunyai pengertian bahwa yang pertama, apakah cepat rambat gelombangnya sama dengan sekian? Oke, nah seperti yang Dedek ketahui, untuk mencari kecepatan ini bisa diturunkan dari persamaan simpangan. Nah, dari persamaan simpangan ini kalau diturunkan, turunan sinus adalah cos. Jadi ini sudah sesuai. Kemudian di dalam kurung ini ada variabel yang ada T-nya yaitu 4 pi T. Nah, 4 pi T-nya ini kalau diturunkan maka tinggal 4 pi taruh ke depan. Jadi ini sudah sesuai, pernyataan pertama benar. Kemudian pernyataan yang kedua, kecepatan maksimum gelombang. Nah, untuk mencari kecepatan maksimum maka nilai cos-nya kita masukkan nilai maksimum cos yaitu 1. Maka 4 pi dikalikan dengan 0,12 hasilnya adalah 0,48 pi. Pernyataan kedua benar. Selanjutnya, pernyataan ketiga, persamaan percepatan gelombang. Untuk mencari percepatan gelombang, kita gunakan turunan dari kecepatan terhadap waktu. Nah, dari cos ini kalau diturunkan maka jadilah min sin. Ini sudah sesuai. Jadi min sin, kemudian di dalamnya masih ada 4 pi t. Kalau diturunin lagi menjadi 4 pi juga. Maka di sini jadi 4 pi kuadrat. Sudah sesuai ya Dek ya. Jadi pernyataan ketiga ini benar. Kemudian untuk percepatan maksimum. Sekali lagi untuk mencari percepatan maksimum maka nanti nilai sin-nya juga dimasukkan nilai sin maksimum yaitu 1. Nah, tinggal min 0,12 dikalikan dengan 4 pi kuadrat. Ini kalau dikalikan harusnya nilainya adalah min, ada minnya di sebelah sini ya, min 1,92. Jadi karena tidak sesuai, pernyataan keempat ini salah. Kita pilih opsi yang A. Nah, realnya kenapa kok min? Min ini artinya selama-kelamaan tali ini geraknya melambat atau tidak dipercepat. Gitu ya Dek ya. Lanjut. Soal nomor 13 dari SBMPTN tahun 2016. Dawai bergetar hingga membentuk 4 simpul gelombang penuh. Jika frekuensi yang dihasilkan sebesar 150 Hz, cepat rambatnya adalah 240 meter per second, manakah pernyataan berikut yang benar? Yang pertama, apakah amplitudo gelombangnya adalah 1 meter? Karena di soal ini tidak ada variabel yang menyatakan tentang amplitudo gelombang, maka untuk amplitudo gelombang ini kita tidak dapat tentukan. Anggap salah, karena tidak bisa ditentukan ya Dek ya.
Selanjutnya, panjang gelombangnya adalah 1,6 meter. Untuk mencari panjang gelombang, tadi di soal itu sudah diketahui bahwa frekuensinya adalah 150 Hz. Kemudian cepat lambatnya adalah 240 meter per second. Maka persamaan untuk mencari lambda, kita gunakan V sama dengan lambda dikalikan F. V-nya adalah 240, kemudian lambda ini nanti yang kita cari. Frekuensinya adalah 150. Maka lambda sama dengan 240 dibagi dengan 150. Hasilnya adalah 1,6 meter. Jadi pernyataan kedua benar. Kemudian bilangan gelombang. Untuk mencari besarnya bilangan gelombang, maka persamaan yang kita gunakan adalah K sama dengan 2pi dibagi dengan lambda. 2pi dibagi dengan 1,6. Oke, ini nanti hasilnya sekitar 1,25 pi per meter. Jadi ini juga salah. Setelah itu yang keempat, panjang dawai. Karena dawai ini terdiri atas 4 simpul, maka kalau digambar kurang lebih seperti ini. Terdiri 4 buah simpul, simpul pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dan di sini lambdanya adalah 1,6. Jadi lambda itu adalah panjang untuk satu gunung ditambah dengan satu lembah. Ini adalah 1,6. Ya, satu gunung satu lembah 1,6. Kemudian tambah satu gunung lagi, berarti setengah dari 1,6, yaitu 0,8. Kalau kita jumlahkan, maka total dari ujung ke ujung atau panjang dawainya adalah 2,4. Pernyataan yang keempat ini benar, berarti opsi yang kita pilih 2 dan 4 itu adalah C. Latihan soal ke-14 dari SNMPTN tahun 2012. Suatu gelombang stasioner memenuhi persamaan Y sama dengan 10 sinus 0,2 pi X cos 80 pi T cm dengan X dalam cm dan T dalam second. Pernyataan di bawah ini yang benar adalah: yang pertama, apakah saat T sama dengan 1/40 second terjadi amplitudo maksimum? Nah, seperti yang diketahui bahwa amplitudo ini diambilkan dari persamaan yang ada di bagian depan atau persamaan yang ada X-nya. Jadi amplitudo memenuhi persamaan 10 sinus 0,2 pi X. Nah, amplitudo ini berubah-ubah sesuai dengan nilai X-nya. Jadi kalau di sini diketahui time, ini tidak akan berpengaruh apa-apa. Jadi untuk pernyataan pertama ini salah karena kita tidak bisa tentukan nilai amplitudo dengan variabel T. Ini salah. Kemudian pernyataan yang kedua, amplitudo maksimum. Untuk mencari amplitudo maksimum, maka kita gunakan nilai sin yang paling besar, yaitu 1. Ketika sinnya nilainya 1, maka amplitudo yang kita dapatkan adalah 10 cm. Pernyataan kedua benar. Pernyataan yang ketiga, amplitudo maksimum terjadi saat T sama dengan 0. Sekali lagi, untuk mencari amplitudo, variabel yang kita butuhkan adalah X, bukan T. Jadi pernyataan yang ketiga ini salah. Pernyataan yang keempat, frekuensi gelombang. Frekuensi gelombang kita dapatkan dari persamaan omega sama dengan 2pi dikalikan F. Omega ini biasanya adalah angka yang berada di dekat huruf T. Kalau yang di dekat dengan huruf X ini adalah K. Kita masukkan, berarti omeganya adalah 80pi sama dengan 2pi dikalikan F. F sama dengan 40 Hz. Oke, pernyataan keempat benar. Jadi yang benar hanya 2 dan 4, kita pilih opsi yang C. Terakhir, latihan soal ke-15 dari SIMA UI tahun 2009. Persamaan sebuah gelombang stasioner pada tali di titik yang berjarak X dari ujung pantul adalah Y sama dengan 12 cos pi X sinus pi per 4 T. Y dalam cm, X dalam meter, dan T dalam detik. Pernyataan yang benar adalah: yang pertama,
Apakah di sini gelombang stasioner yang dihasilkan adalah ujung bebas? Kita lihat, persamaan ini dimulai dengan cos dulu, dan cos ini berpasangan dengan X. Jadi cos Px, kita dapat simpulkan kalau cos orang itu kalau boleh ngekos berarti dia bebas. Jadi pernyataan pertama ini benar. Gelombang stasioner yang terbentuk adalah ujungnya bebas. Kemudian pernyataan yang kedua, amplitudo di titik yang berjarak 0,25 dari ujung pantul adalah 6 akar 2 cm. Kita cari persamaan amplitudonya adalah 12 dikalikan cos Px. Karena X-nya adalah 0,25, kita masukkan cos Pi dikalikan dengan 0,25 atau seperempat. Berarti ketika Pi-nya ini kita ganti dengan 180, kemudian dikalikan dengan seperempat, berarti sama dengan 12 dikalikan cos 45. Cos 45 adalah setengah akar 2. Maka kalau dikalikan hasilnya adalah 6 akar 2 cm. Oke, sudah sesuai pernyataan yang kedua. Lanjut pernyataan yang ketiga. Letak perut kedua dari ujung bebas berjarak 1 meter. Nah, untuk mencari pernyataan yang kedua, kita perlu tahu lambda dari gelombang ini. Nah, untuk mencari lambda, kita gunakan K. K itu adalah nilai yang dekat dengan nilai X. Ini K-nya, kemudian kalau omega ada di sebelah sini. Oke, yang nomor 3, dari situ K sama dengan 2pi per lambda. K-nya adalah pi. Berarti nanti nilai lambda adalah 2. Oke, jadi kalau kita gambar, ini adalah gelombang stasioner ujung bebas. Jadi nanti pada ujungnya akan terbentuk perut. Oke, dikatakan di sini kita disuruh mencari jarak perut kedua. Ini adalah perut pertama, ini perut kedua, perut ketiganya di sebelah sini. Nah, kalau dilihat dari dasar lembah menuju ke puncak lembah, ini berarti kan setengah lambda. Ya, setengah lambda, di jarak perut kedua sama dengan setengah lambda, lambdanya adalah 2. Berarti jarak perut kedua dari ujung bebas adalah 1 meter. Nah, pernyataan ketiga benar. Terakhir, ditanyakan cepat rambat gelombang. V kita gunakan trik praktis, yaitu koefisien T dibagi dengan koefisien X. Koefisien T-nya adalah pi per 4, sedangkan koefisien X-nya adalah pi saja. Berarti kita temukan seperempat, satuannya adalah meter per second. Oke, karena di sini seperempat itu sama dengan 0,25, maka benar. Jadi karena semuanya benar, kita pilih opsi yang E. Oke, adik-adik sudah semua. Ini kakak bahas, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.